Nah, sedikit tentang tanda hembus karena ini, penting bagi kita untuk, mengenali bagaimana membaca sebuah kata. Jadi dalam bahasa Yunani ada 2 tanda hembus. Yang pertama adalah tanda hembus kasar atau rough breathing. Yang kedua adalah tanda hembus halus atau smooth breathing. Tanda hembus kasar itu diletakkan di atas vokal pertama dan kita membacanya, eee, dengan menambahkan suara H pada kata vokal tersebut. Jadi tidak ada huruf H khusus ya. Contoh adalah ini, di atas Y ada tanda hembus kasar. Jadi kita tidak membacanya sebagai hiper, tapi hiper. Ya, setiap kata yang mulai dengan ro atau upsilon yang mendapatkan tanda hembus kasar ya begini. Contoh ini breathen. Yang kedua adalah tanda hembus halus atau smooth breathing, eee, yaitu tanda hembus yang diletakkan di atas vokal pertama, namun tidak berbunyi. Kita tidak memberikan aksen. Contoh, lihat pada kata ini, apostolos. Di atas, huruf alfa ini ada tanda hembus halus atau koma. Jadi kita membacanya apostolos, tidak memberikan penekanan kepada, eee, alfa, berbeda dengan tanda hembus kasar yang berupa koma terbalik ya, jadi menambahkan suara H dalam pembacaan. Kemudian, ini lagi, adelphus, adelphus. Jadi bukan hadelphus, bukan, adelphus. Ini adalah apa, ikhtisarnya, ada tanda hembus kasar, yang ditampilkan sebagai koma terbalik, hiper, satu lagi tanda hembus halus, di atas vokal digambarkan sebagai tanda koma ya, apostolos, apostolos. Nah, jika sebuah kata dimulai dengan vokal tunggal huruf besar, di mana kita menempatkan, tanda hembus, maka tanda hembus ditaruh di depan vokal tersebut, ya. Contohnya adalah ini, Yesus. Jadi ini adalah tanda hembus, Yakov. Ini tanda hembus, begitu juga dengan Yuda, Abraham, Abraham, ya. Ditaruh, di depan huruf alfa. Selanjutnya adalah diftong. Diftong adalah 2 vokal yang dibaca sebagai satu bunyi, ya. Vokal kedua, eee, misalnya iota atau upsilon. Inilah bunyi bunyi diftong yang ada. Jadi ada banyak sekali diftong dalam bahasa Yunani. I, seperti pada kata hai, opsontai, parakletesontai. Ei, eis, eirene, marturei, aletheia. Oi, omikron iota. Seperti pada kata autois, hoi, iudaioi, zohoi, au. Seperti pada kata autu, epaurion. Kemudian o. Seperti dibaca u ya karena cepat ya seperti u. Contohnya adalah autu, epa, tu, uk, ude, Yesu Kristu. Ya, Yesu Kristu. Kemudian eu atau eu ya, epsilon upsilon atau eta upsilon. Pisteuo, pneuma. Yang terakhir adalah ui, upsilon iota, ui.
Ya, dibaca seperti WI, wios, wios, anak. Nah, ada juga yang dikenal sebagai diftong gadungan atau improper diphthong. Ini dibentuk dari sebuah vokal, ya ada satu vokal dengan iota, tapi subscript, yaitu iota kecil ditulis di bawah huruf-huruf vokal lain, ya iota kecil, yaitu alfa, eta, dan omega. Terutama bila huruf tersebut merupakan huruf terakhir sebuah kata mengakhiri kata. Jadi disebut subscript di bawah ya. Dianggap merupakan sebuah bekas vokal rangkap kuno. Jadi tidak dilafal, makanya disebut improper. Tapi tetap ditulis karena penting artinya untuk penerjemahan. Contoh arche, logo, agapa. Perhatikan ada iota kecil ya di bawah vokal yang terakhir. Baik itu eta, omega, ataupun alfa. Nah, ini jika sebuah kata dimulai dengan diftong, tentu saja ada tanda hembus di atas vokal kedua. Ya, di atas vokal kedua. Autu, ude, auto, autois, uk, eipon, udeis, eis, eimi, un. Ya, ada banyak kata lain. Beberapa kata walaupun memiliki dua vokal, tidak diperhitungkan sebagai diftong. Jadi ada kalanya ada dua vokal yang namun tidak diperhitungkan sebagai diftong. Nah, untuk menunjukkan bahwa dua vokal tersebut dilafalkan terpisah tidak sebagai satu, maka sebuah tanda khusus yang disebut diaresis, itu titik dua di atas vokal kedua. Contohnya adalah Esaias, ya. Jadi bukan Esaias, tapi Esaias. Yesaya. Isaias. Esaias. Nah, ini contoh penggunaan diaresis ya. Cukup banyak kita akan temukan dalam kitab suci. Eucharisto to theo hoti utena himon ebaptisai ime Kriston kai gaion. Ini surat Rasul Paulus 1 Korintus ya. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus, Crispon, Kai Gaion, dan Gaius. Yang kedua, ho un philatos akusas ton logon tuton egagen exo ton Iesun kai ekathisen epibe bematos eistopon legomenon lithos troton Hebraisti de Gabata. Ketika Paulus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani, Hebraisti, de Gabata. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Ete decatertismenoi ento auto noi, kai ente aute genome. Yaitu ada noi. Noi. Ini surat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Nah, ini dia. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati berpikir. Noi itu mind ya. Noi. Nah, sekarang saudara-saudari coba berlatih membaca ya dengan ayat ayat ini. Ini ayat-ayat yang bagus sekali.
coba berlatih dalam hati, sambil kemudian nanti mengikuti, apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah Emoigar Rosen Christos Kaito Apotanein Kerdos. Emoigar Rosen Christos Kaito Apotanein Kerdos. Ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah profit atau gain atau advantage. Kaito Apotanein Kerdos. Yang pertama, Filipi 1 ayat 21. Yang kedua, 1 Korintus 13 ayat 13. Ayat terkenal sekali. Nunide menei pistis elpis agape. Latria tauta meison de tuton he agape. Nunide menei pistis elpis agape. Latria tauta meison de tuton he agape. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih meison. Exceeding great large yang lebih lagi ya. He agape. Sekarang coba lihat ayat-ayat ini. Dan cobalah membacanya secara mandiri.